Mengapa ini dibentuk? Karena sudah banyak pemalsuan terhadap sejarah Wali Songo. Sampai-sampai ada klaim ini kebohongan luar biasa Bapak Ibu. Wali Songo diklaim keturunan Bani Ba'alwi. Makanya saya sampaikan, semua kiai se-Indonesia Raya tercinta kalau nggak meluruskan Pak, dosa besar ini terhadap pemalsuan sejarah. Kok bisa Wali Songo diklaim keturunan Ba'alwi? Nah ini kan pemalsuan sejarah Bapak Ibu. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo. Bukan untuk apa-apa, meluruskan sejarah. Yang mendakwahkan Islam ke Indonesia ini siapa? Wali Songo. Betul apa betul? Kita meluruskan sejarah dengan ziarah makam Wali Songo. Kita ziarah makam Wali Songo. Ada orang yang memanipulasi, membohongi kita. Masa kita tinggal diam? Gak ada bagi. Maka kita harus luruskan sejarah. Perjuangan Wali Songo itu Bapak Ibu adalah induk dari Laskar Sabilillah. Mengapa Laskar Sabilillah dibentuk Bapak Ibu? Winginane ada kejadian. Apa kejadiannya? Banyak kiai dikamplengin. Nggak, saya takon kali jenengan. Kalau kiai dikamplengin kita terima nggak kira-kira? Nggak terima kan Mbak? Yang bisa pintar kita ini kan kiai-kiai kampung inilah, betul nggak? Kiai kampung dikamplengi, dipersekusi, dan tidak ada yang membela Bapak Ibu. Ini masalah Bapak Ibu. Ini masalah. Dipersekusi. Nah maka dibentuklah Laskar Sabilillah. Tapi agar tidak reaksioner, kata orang sekolah, reaksioner itu apalah ya. Pokoknya itu aja pokoknya ya. Dia mengerti sendiri. Agar tidak reaktif Bapak Ibu, dibuatlah induknya apa? Perjuangan Wali Songo Indonesia. Mengapa ini dibentuk? Karena sudah banyak pemalsuan terhadap sejarah Wali Songo. Sampai-sampai ada klaim ini kebohongan luar biasa Bapak Ibu. Wali Songo diklaim keturunan Bani Ba'alwi. Makanya saya sampaikan, semua kiai se-Indonesia Raya tercinta kalau nggak meluruskan Pak, dosa besar ini terhadap pemalsuan sejarah. Kok bisa Wali Songo diklaim keturunan Ba'alwi? Nah ini kan pemalsuan sejarah Bapak Ibu. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo. Bukan untuk apa-apa, meluruskan sejarah. Yang mendakwahkan Islam ke Indonesia ini siapa? Wali Songo. Betul apa betul? Kita meluruskan sejarah dengan ziarah makam Wali Songo. Kita ziarah makam Wali Songo. Ada orang yang memanipulasi, membohongi kita. Masa kita tinggal diam? Gak ada bagi. Maka kita harus luruskan sejarah. Maka dibentuklah perjuangan Wali Songo Indonesia. Nah apa misinya organisasi ini? Misinya organisasi ini saya langsung ke hadis saja Bapak Ibu, biar bisa diambil maknanya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah mengingatkan, dzakara fitnatal akhlas wa fitnatas sarra. Nabi mengingatkan satu, fitnah akhlas, dua, fitnah sarra. Apa itu fitnah akhlas? Apa itu fitnah akhlas ya Rasulullah? Nabi menjawab, hiya fitnatu harabin wa haram. Fitnah akhlas adalah ujian di masa penjajahan, di mana umatku ini dijajah, hidup dalam peperangan, pelarian dan pengungsian. Ini ternyata benar Bapak Ibu. Nabi wafat 14 abad yang lalu ya Pak. Tapi benar dawuh Kanjeng Nabi. Umatnya di berbagai macam belahan dunia dijajah oleh bangsa Eropa sampai Indonesia. 3,5 abad lebih kita dijajah oleh Belanda. Kita nggak bisa ngebayangin ya Pak, gimana nenek moyang kita dulu. Bu, enak kita ini menikmati kemerdekaan. 3,5 abad kita dijajah oleh Belanda. Di Indonesia ada 3 kelas bangsa. Satu bangsa warga negara kelas 1. Siapa itu? Belanda dan Eropa. Yang kedua, warga negara kelas 2. Siapa? Arab, Cina, India.
Kemudian yang ketiga, warga negara kelas 3. Siapa? Indonesia. Mereka nyebutnya Inlander. Ini kita di bangsa Irlander, terjajah, dihinakan sedemikian rupa. Makanya kita berjuang mengusir penjajah. Ketika kita berjuang mengusir penjajah, Belanda membawa Habib Usman bin Yahya. Ini sejarah, jangan ada yang menutup-nutupi. Belanda membawa Habib Usman bin Yahya dari Yaman, yang diangkat menjadi mufti Batavia bersama Senok Horgronya untuk memfatwakan melawan pemerintah Hindia Belanda, termasuk Bogor, termasuk Makar. Nah, ini kenyataannya Bapak Ibu. Maka kita bangsa tanah air, Dzurriyyat Wali Songo, merapatkan barisan melawan penjajah Belanda. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Kita berjuang bersama-sama, saling menguatkan, mengusir penjajah. Kalau kata Ki Hajar Dewantara apa? Ing ngarso suntunodo, ing madya mangun kerso, tuturi handayani. Tapi sayang, di zaman kemerdekaan diplesetkan. Ing ngarso numpuk bondo, ing madya mangan konco. Temen dimakan, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan, menjadi bara dalam sekali, menjadi duri dalam daging, tuturi golek rai. Ini di zaman sekarang. Fitnah akhlas, ketika fitnah akhlas berlalu, thumma fitnatu sarra, lalu masuklah fitnah di zaman kemerdekaan. Zaman sekarang ini 78 tahun kita merdeka, bangsa-bangsa di dunia umat Nabi sudah merdeka semua. Tapi ingat, ada ujiannya. Apa ujiannya? Dakhaluha min tahti qadama rajulin min ahli baiti. Fitnah itu akan keluar dari bawah 2 telapak kaki. Laki-laki yang ngaku-ngaku ahlul bait, ngaku-ngaku anak cucuku, yaz'umu annahu minni walaysa minni. Dia ngaku-ngaku anak keturunanku, walaysa minni, padahal dia bukan anak keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun, karena sesungguhnya semata-mata anak cucuku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Ini menggunakan min litabyinil jinsi. Maksudnya apa? Kalaupun asli keturunan Nabi, tapi kelakuannya bertentangan dengan akhlak Nabi, enggak diaku sebagai keturunan Nabi. Apalagi cuman ngaku-ngaku, belum terbukti keturunan Nabi, dosanya besar sekali. Ini saya perlu ingatkan Pak kepada orang-orang tua kita, para kiai, para asatidz. Kita tidak mengarah kepada siapapun, tidak. Ini peringatan saja. Mereka mengatakan faqih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Coba, ini jenengan mungkin sudah dengar semua, ikut majelis-majelis mereka, dimanapun mereka mengatakan faqih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Padahal faqih muqaddam itu muridnya Syekh Abu Madian. Syekh Abu Madian itu muridnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Masa cucu murid lebih mulia daripada kakek guru? Kan gak masuk akal Pak. Tapi apa tujuannya mereka mensosialisasikan faqih muqaddam lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Tujuannya mereka ingin menguasai semua thariqah yang ada di Indonesia. Dan sekarang mereka mengatakan thariqah Alawiyah di atas semua thariqah yang ada di Indonesia. Jangan mungkin pernah dengarnya. Mereka mengatakan thariqah Alawiyah lebih mulia dari semua thariqah yang ada di dunia ini. Na'udzubillah. Tujuannya ingin menguasai semua majlis-majlis thariqah. 1, 2. Mereka mengatakan mufti Batavia Habib Usman bin Yahya itu adalah mufti awalan wa akhirat, yang pertama sama yang akhir, dan tidak ada tandingannya. Sampai sekarang tidak ada lagi yang setanding sama beliau.
mengatakan mufti Batavia sebagai mufti awalan dan terakhir dan tidak ada tandingannya, ini pengkhianatan kepada semua pejuang yang telah mengusir penjajah. Cocok atau cocok? Bu, ngerti nggak? Dingertiin sendiri nanti ya. Nanti saya upload soalnya nih Pak. Ini saya upload. Nggak boleh begitu. Ini kalau yang pinter-pinter yang nyantri tahu semua ini. Nggak boleh, masa penjajah kita sanjung-sanjung Bapak Ibu. Mufti Batavia itu palanya dicekal sama Ratu Belanda sampai sedemikian rupa. Kita contoh Raden Intan. Raden Intan ketika datang utusan dari Yaman mewakili Belanda, apa kata Raden Intan? Kalau Anda memang anak cucu Nabi, iris tangan Anda. Kalau darah Anda masih merah, kalau tulang Anda masih putih, enggak perlu ngaku keturunan Nabi. Apalagi ngaku keturunan Nabi, tapi untuk membela kepentingan Belanda, kepentingan penjajah. Kemudian yang berikutnya, KRT Sumodiningrat, makamnya dipalsukan. Mengapa makamnya dipalsukan? Tujuannya untuk membelokkan sejarah. Dikasih nama Habib Toha bin Yahya dan lain sebagainya. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya perlu peringatkan pada kesempatan kali ini, orang-orang yang ngaku anak cucu Nabi punya kewajiban membuktikannya. Dan berdasarkan penelitian Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, menurut catatan kitab nasab, ada pemalsuan nama selama 5 abad lamanya. Maka bisa dipastikan Bani Ba'alwi yang ada di Indonesia bukan keturunan Nabi. 1, 2, berdasarkan tes DNA mereka bukan haplogrup J. Kalau keturunan Nabi pasti J kodenya, tapi haplogrup mereka G. Saya tegaskan sekali lagi, semua antum semua yang ngaku anak keturunan Nabi wajib tes DNA, karena hasil tes DNA sudah membuktikan antum semua haplogrupnya bukan J tapi G. Kalau G itu etnis Eropa Kaukasia, Yahudi Askenazi yang dulu hijrah ke Yaman lalu masuk Islam ketika Islam sudah datang. Artinya begini Bapak Ibu, kesimpulannya begini, gak usah panjang-panjang, pening sampean nanti. Bu, saya ngomong begini tidak ada maksud lain, bukan karena hati, bukan, nggak ada penyakit di hati saya, nggak ada untungnya juga bagi saya. Ngomong begini, ngaku anak cucu Nabi itu akidah Bapak Ibu, akidah. Mengapa? Kalau memang terbukti dia anak cucu Nabi, kita umat Nabi ini wajib untuk memuliakannya. Gitu begitu. Makanya kita nggak mau memuliakan yang salah, maka wajib untuk membuktikannya. Lo ada yang nanya sama saya, Ustaz Parman, sampean ngapa ngurus-ngurusin orang, urusin diri sampean sendiri. Saya membahas ini Bapak Ibu karena saya ini umat Nabi. Kalau saya bukan umat Nabi, bukan umat Islam Pak, repot-repot amat saya ngurusin. Karena saya umat Nabi, saya wajib mempertanyakan ini agar tidak ada lagi yang ngaku-ngaku keturunan Nabi. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Dia ngaku-ngaku keturunanku padahal dia bukan keturunanku. Wa innama awliya'iyal muttaqun. Karena sesungguhnya semata-mata wali-waliku hanyalah orang-orang yang bertakwa. Nah, agar nggak tegang, 5 menit lagi. Terakhir begini, kayak gini aja lah. Di sisi Allah yang paling baik itu adalah orang yang bertakwa. Gitu begini. Nggak penting nasab bagi kita Bapak Ibu. Inna akramakum indallahi atqakum. Di tengah-tengah manusia yang paling mulia adalah orang yang paling baik akhlaknya. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim khuluqa. Dan laki-laki terpilih di antara kalian semua adalah yang paling baik akhlaknya dengan istrinya. Bu, bapak-bapak di sini ini baik gak sih? Sama istri baik? Hebat ibu-ibu.
pintar menutupi aib suaminya. Padahal pengen jawab jahat. Pak, saya sampaikan kalian jenengan, walaupun udeng-udeng jedut langit, walaupun janggut tekan udel, walaupun sorbannya nyengser di tanah, tapi kalau jahat sama istri, itu bukan laki-laki yang baik. Cocok atau cocok? Walaupun jenengan biasa-biasa saja, ustadz bukan, kiai bukan, tapi sayang sama istri, itulah laki-laki terbaik. Cocok atau cocok? Maka sekali-kali panggil istri, Pak, mama, meriki mama, ente nopo papa, mama sedang membersihkan peleto, lenggah mama. Oh, istri duduk, kirain mau izin kawin lagi bu ya. Bapak-bapak ngerogoh kantong kanan, banting duit 15 juta. Jeleger, ini uang apa papa? Ini uang belanja mama. Gua tuku beras, bayar listrik, cicilan kulkas, cicilan tupperware, cicilan seragam yang pink-pink ini. Kira-kira cukup mama? Cukup papa. Malah turah. Yo nek turah simpen sama mama. Alhamdulillah ngekep 15 juta, seneng istri. Diirit-irit biar bisa kan. Istri balik badan kata suami, nanti dulu mama, masih ada yang kurang. Ada apa lagi papa? Rogoh lagi kantong kiri pak, banting lagi 15 juta. Jeger. Ini uang apa lagi papa? Ini bonus untuk mama. Capek mama masak, capek mama ngurus papa, ngurus anak. Ini 15 juta mangkato nang karang mama. Jangan pulang kalau nggak habis. 15 juta uang belanja, 15 juta bonusnya 30 juta. Mau nggak bu? Ngimpi ngantin cedut langit lah bu. Tapi kalau ada pak boleh. Maksud saya begini, nggak perlu pak dengan tahajud tiap malam untuk dikatakan bertakwa, betul itu nggak penting. Jidatnya nganti kapalan nggak penting. Kalau pengen tahu orang baik, lihat cara dia memperlakukan istrinya. Kalau saban harinya gentak, nggak baik dia, nggak baik banget. Apalagi pelit bu. Ibu-ibu ini pak paling sebel sama suami yang pelit. Ngasihnya cuman dikit, itu pun diungkit-ungkit. Ada nggak zaman sekarang? Yang mana? Yang mana? Jangan-jangan Pak Kades lagi ya. Bu Maya mana Bu Maya sih? Oh, jenengan pelet apa Pak Bu Maya itu Pak? Jangan-jangan di pelet Pak Albert ya, jangan-jangan ya. Kok dapat yang cantik betul gitu. Baik Bapak Ibu, segitu saja dulu yang tadi perlu diambil manfaatnya, yang tidak berkenan abaikan saja. Tapi yang jelas pada kesempatan kali ini saya hendak sampaikan, bersyukurlah kita menjadi umat Nabi. Yuk kita semua menjadi umat Nabi saya, lakukan kebaikan sebisa kita, dan ingat, orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa dan yang paling baik akhlaknya. Kami adalah Laskar Sabili.